Saya kalau boleh jujur ya, saya ngelihat kayak Patrick Kluivert itu ngelatih tuh sama kayak Maradona ngelatih Argentina 2010, gitu kan. Ngumpulin pemain, terserah lo ngapain di lapangan gitu kan. Waktunya untuk eksperimen lah bagi John Hartman lah. Ini kan berarti ekspektasi supporter harus dijaga ya berarti ya. Betul. Kira-kira nih ekspektasi supporter boleh sampai di level berapa istilahnya nih? Boleh sampai seperti apa tingkatannya? Ini, kalau gue sih selalu merasa bahwa yang namanya friendly match, apalagi yang nggak ada stake-nya, itu kan yang penting taktik yang diinginkan oleh pelatih berjalan dengan baik dan berhasil. Menang seri kalah tuh menurut gue itu bukan hal yang utama sih. Kita kan nggak bisa mengharapkan tim kita menang terus gitu kan. Tapi lawannya sih bagus ya menurut gue ya. Lawan Oman tuh oke lah gitu. Masih selevel ya? Masih level rankingnya tinggian dia sih sebenarnya. Cuman masih ini masih lawan yang bisa jadi parameter kita nguji kekuatan sebenarnya. Gitu. Gue lebih suka sebenarnya Indonesia lawan timnas kayak Oman gini dibandingkan sama negara yang datang udah tahu bakal kita kalahin kan. Misalnya yang kemarin itulah pokoknya. Nah, dari 2 laga sebelumnya kan lawan St. Kitts Nevis, Bulgaria. Lu lihatnya taktik dan sentuhan John Hartman kayak gimana? Gue sih melihat bahwa dia lebih sistematis ya menurut gue ya. Yang sebelumnya enggak ya? Yang sebelum enggak, kalau itu udah pasti enggak. Kalau itu. Yang mana nih? Yang Belanda kan. Kalau itu gue bilang aja. Mesti dipertegas tuh. Enggak. Kalau itu menurut gue banyak ini tactical itu main vibes aja. Nah, cuman memang kita belum melihat juga sebenarnya. Gue rasa John Hartman juga belum menemukan apa sih yang sebenarnya paling pas buat Indonesia gitu, buat timnas kita. Dia baru juga kan megangnya kan. Iya. Dia belum nemuin dan memang inilah kayak gue bilang tadi, inilah saatnya untuk dia coba-coba. Untuk dia coba-coba untuk nyoba segala macam pemain yang udah ada, dan ini kan nggak ada pemain baru ya, nggak ada pemain diaspora baru kan, nggak ada kan, belum ada. Kalau saya sih pengen aja ngapain ada lagi sih gitu. Berarti nggak setuju ada lagi tambahan? Nggak, karena pertanyaan adalah sampai kapan orang mau naturalisasi gitu kan kira-kira kan, sampai kapan gitu. Ini bukan satu model yang sustainable. Saya sih sepakat aja dengan model naturalisasi kita yang kemarin gitu kan, buat jadi booster, fondasi mungkin kita bisa lebih cepat sedikit dibandingkan dengan sebelumnya sih saya bisa mengerti gitu. Tapi kalau kita main football manager di timnas setiap kali window kan agak repot juga. Karena kita nggak ada batasan nih sampai kapan gitu kan. Gitu sih. Harusnya yang dipakai adalah kolam dari pemain kita sendiri harusnya. Buat saya yang lebih sustainable ya itu. Gitu. Itu yang kemarin kita coba itu kan model itu, dan saya sih bisa bilang itu relatif berhasil ya. Ya, kita harus mengakui bahwa Indonesia bisa melangkah jauh panjang di kualifikasi Piala Dunia itu karena ada andil yang besar dari pemain diaspora tersebut gitu. Cuman kalau ini dijadiin satu blueprint yang akan gini, apakah misalnya nanti ada kepemimpinan PSSI yang baru misalnya atau yang berikutnya, apakah akan gini terus modelnya gitu kan? Gitu. Saya sih nggak merasa ini satu hal yang kalau diterusin akan bagus buat sepak bola kita ya. Gitu. Tadi menarik tuh, bicara soal filosofi pendekatan. Ini kan masih proses mencari kan. Tapi sebenarnya timnas Indonesia ini cocoknya ini bermain seperti apa menurut Bung Pang ya? Saya sih merasa bahwa Indonesia ini kan lebih cocok tuh sebenarnya main yang proaktif sebenarnya. Yang proaktif tapi harus rigid secara taktikal. Lagi-lagi kita harus membandingkan sama pelatih sebelumnya ya, gitu kan. Gini, saya kalau boleh jujur ya, saya ngelihat kayak Patrick Kluivert itu ngelatih tuh sama kayak Maradona ngelatih Argentina 2010, gitu kan. Ngumpulin pemain, terserah lo ngapain di lapangan gitu kan. Kurang lebih tuh mirip-mirip kayak gitu kan. Gitu. Karena susah untuk kita melihat nih dia maunya apa sih, gitu dari situ gitu. Kan kalau Sintayong jelas, ya, dia maunya kayak seperti apa. Dulu Luis Milla juga jelas dia maunya apa gitu kan. Nah, John Hartman ini saya rasa karena dia punya track record yang oke ya di Kanada gitu. Dan dia, kalau saya melihat sebenarnya ya aspek terbesar John Hartman ini, kehebatannya itu adalah man manajemennya sebenarnya. Ya, untuk dia, karena kadang-kadang penonton tuh suka lupa yang main di lapangan tuh tetap manusia kan. Bukan robot. Gitu. Technical one thing. Tapi man management itu juga hal yang penting. Gimana manage orang seperti itu. Nah, saya rasa kehebatan terbesar dia itu sih. Gitu. Dan harus diingat bahwa John Hartman ini kan bukan pemain sepak bola profesional dengan karir yang panjang, enggak kan? Dia bahkan nggak bisa dibilang main pro, dia mainnya semi pro lah dia kan. Nah, jadi dia tahu bahwa dia sudah datang dari background yang sebenarnya bukan pemain pro. Kelebihan dia adalah soal drive dia, ya, soal knowledge dia, soal kemampuan psikologi dan motivasi dia.
Dan kita lihat bagaimana usaha dia untuk blending ke Indonesia itu luar biasa ya menurut saya. Dengan termasuk tinggal di sini ya. Iya, tinggal di sini itu menurut saya udah hal yang luar biasa lah. Nggak kayak tinggal di Belanda gitu. Iya, itu saya juga nggak ngerti kenapa sih. Kan beda antara pelatih full timer atau part timer. Oh, itu part time ya. Kayaknya gitu ya. Ada probationnya dong berarti. Nah, kalau kita lihat John Herdman kan yang unik dari John Herdman nih, dia melakukan pemanggilan kadang-kadang tuh 2 kali. Nah ya. Kayak sekarang misalnya dia panggil dulu 44 pemain. Tapi belum masuk TC langsung di-cut lagi tuh jadi 23. Itu menurut lu? Nah, kalau buat itu gue nggak ngerti jujur gitu. Berarti kan dia menganggap bahwa 44 ini masuk ke dalam screening pertama. Iya. Gitu. Gue nggak tahu sebenarnya motivasinya seperti apa ya. Apakah untuk nunjukin bahwa oh pemain ini memang level timnas tapi mungkin belum masuk yang 23 gitu. Tapi kan pemain dipanggil timnas beda bos reputasi kan. Iya. Iya kan. Itu beda. Nggak tahu pertimbangannya apa. Itu mungkin kita bisa berspekulasi lah kalau soal itu ya. Ada ini masalah pemilihan pemain juga ya. Mungkin tadi yang disebutkan adalah mungkin ada favoritism istilahnya. Tapi kita tahu bahwa salah satu kiper di Liga Indonesia, Teja Pakualam, clean sheet-nya paling banyak. 17. 17 dari 34 match. Tapi dia tidak dipanggil juga. Ini Bung Pange ngelihatnya gimana? Ya exactly makanya. Itu dia tadi kan apa yang jadi pertimbangannya itu kita nggak bisa tahu dengan pasti, kita cuma bisa nebak-nebak aja. Dan menurut saya ini wajar untuk ditanyain ke dia sih. Ya, wajar ya. Wajar. Kalau ada gini, kalau saya tuh pengen gitu ya, karena kita suka lihat iklim bola di Eropa, kita nonton bola di Eropa semua kali ya tuh kan. Pada saat ada press con gitu, kita sebenarnya nungguin gitu bahwa teman-teman media yang punya credentials itu nanya pertanyaan yang susah sebenarnya ke dia gitu kan. Kenapa nggak dipanggil? Dan menurut saya itu wajar, karena John Herdman kan emang orang Inggris ya. Jadi dia gede di klub sepak bola yang udah modern lah. Itu wajar aja untuk tanyain sebenarnya. Dan pasti, kalau saya tuh yakin banget, dia pasti akan memberikan jawaban yang rasional akan hal tersebut. Kita nggak pernah loh lihat bahwa pelatih kita itu diminta akuntabilitas soal taktik misalnya pada waktu press con. Itu kan nggak pernah kan? Kita biarin aja dia lewat gitu kan. Ya, kita belum beruntung apa gitu kita kalau kalah kan. Itu hal yang biasa loh. Hal yang biasa. Dan buat saya, John Herdman tuh pasti suka kalau digituin gitu. Jadi kita harus challenge dia untuk dia bisa menjustifikasi lah. Dan buat saya itu bukan hal yang aneh lah. Dan ada beberapa nama kayak misalnya yang langganan timnas di era sebelumnya kayak Egy, Maulana Fikri, Witan kemudian Witan mungkin udah tercoret di zaman Patrick Kluivert ya. Kemudian Ricky Kambuaya ya. Justru sekarang bahkan belum pernah masuk tim utama Herdman nih di 2 FIFA Matchday kemarin Yang dipanggil. kemarin juga nggak dipanggil Mas? Nggak dipanggil. Okay. Dipanggil tapi dicoret pada akhirnya. Okay. Sebelum masuk TC. Nah, sekarang ya begitu. Dipanggil di 44, tapi pas ATC 23 dia nggak masuk. Nah, itu menurut Bung Kaki gimana? Ini prerogatifnya dia ya, prerogatifnya John Herdman. Dan lagi-lagi kita harus nanya sama dia sebenarnya. Kita harus nanya daripada kita tebak-tebakan soal motivasi dia seperti apa gitu. Tapi kalau dia bilang ya sesimpel dia bilang ya saya nggak merasa dia cocok dengan skema saya, kelar urusannya kan. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Itu emang haknya dia gitu. Cuman lagi-lagi karena ini adalah pertandingan uji coba, kecuali ini adalah memang skuad resmi buat turnamen misalnya. Itu mungkin kita bisa berdebat panjang soal itu. Kalau dia cuma uji coba, dia pasti akan punya banyak jawaban lah untuk bisa jawab ini lah. Dan juga kaptennya ya, kan Jaijaz kan, tapi Jaijaz cedera. Penggantinya adalah Rizky Ridho. Apakah Rizky Ridho sudah memenuhi kriteria itu menurut Bung Gue Pange? suka banget sama Rizky Ridho by the way. Bahwa pemain bola itu kan selain teknikal kan dia harus punya sesuatu yang gue bilang tuh non teknis lah. Gitu. Orang bilang aura gitu kan. Menurut gue Rizky Ridho tuh auranya ada banget. Kalem gitu ya. Kalem tapi berwibawa, ada leadership gitu. Dan menurut gue seneng banget sebenarnya lihat ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Indonesia dengan kapabilitas tuh kayak gitu. Itu bintang, Rizky Ridho itu bintang. Masih muda lagi. Masih muda. Udah saatnya dia abroad nggak sih? Menurut gue sih artis harus nyoba ya. Harus nyoba. Memang tidak berarti semua harus keluar negeri dan sukses juga, belum tentu kan. Nah, kita nggak tahu gimana jalannya, tapi harus nyoba sih. Kalau pilihannya dia abroad tapi cadangan dan di sini jadi captain, gimana? Ya pasti kalau tergantung dia main abroadnya di mana dulu kan. Iya. Anggaplah misalnya di ya kadang-kadang kan Jepang ya. Jepang sering kan ngambil pemain kita untuk engagement saya. Tapi biasanya nggak pernah dimainin. Nggak pernah dimainin. Dia ngambil cuman buat naikin follower mereka aja kan.
atau mungkin di Thailand atau apa, tapi dia lebih banyak dicadangin, sementara kalau di Indonesia utama. Menurut lo lebih bagus mana? Sebenarnya gini, kalau menurut gue Thailand, harusnya Rizky Ridho bisa main di level Thailand sih, menurut kalau Thailand ya. Kalau Jepang memang kita harus lihat dulu. Kalau Jepang, apalagi kalau negara-negara, karena Jepang itu menurut gue kita harus jujur, itu levelnya jauh di atas kita lah, gitu. Nah, cuman pasti pemain itu pasti pengen nyoba lah, pasti pengen nyoba. Memang kalau nanti akhirnya dia lama dicadangin ya lebih baik dia pulang sih. Cuman pasti kan ada drive-nya, kalau gue nggak nyoba, gue pasti akan penasaran seumur hidup nih, kira-kira gitu. Tapi kalau menurut gue level Thailand masa nggak bisa sih gitu. Pemain kita banyak pemain di Thailand jadi starter kan soalnya kan.